Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Aisyah Sarah Rasman, NIM 1928040001. Saya ingin menjelaskan tentang komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran. Sebelumnya, untuk mengetahui komponen tersebut, saya akan menjawab 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, kemampuan apa yang harus dimiliki dan dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, prosedur dan sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kemampuan yang diinginkan telah terbentuk. Pertanyaan yang pertama yaitu, kemampuan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik? Kemampuan yang harus dipelajari oleh peserta didik adalah kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan kreatif, kemampuan berorganisasi, kemampuan terampil bernegosiasi, kemampuan orientasi layanan, kemampuan atas kecerdasan emosional, dan yang terakhir kemampuan untuk mengambil keputusan. Pertanyaan yang kedua, prosedur dan sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut? Prosedur dan sumber yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut ialah yang pertama, sumber dari manusia, yang dimana terdapat dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua itu buku, perpustakaan, atau bahan materi. Yang ketiga media massa seperti majalah, surat kabar, radio, televisi, dan lainnya. Yang keempat, alam lingkungan. Yang kelima itu alat pengajaran atau perlengkapan seperti buku pelajaran, peta, gambar, kaset, papan tulis, kapur, spidol, dan lainnya. Yang keenam, ada museum atau tempat penyimpanan benda-benda kuno. Yang terakhir, sumbernya bisa dari aktivitas yang meliputi pengajaran berprogram, simulasi, karya wisata, dan sistem pengajaran modul. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita mengetahui bahwa kemampuan yang diinginkan telah terbentuk. Menurut saya caranya ialah dengan evaluasi. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui apakah kemampuan yang kita inginkan sudah terbentuk atau masih ada kekurangan. Dan evaluasi ini dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama tes, digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Tes harus memiliki 2 kriteria, yaitu kriteria validitas dan kriteria reliabilitas. Tes adalah hasil yang dapat dikelompokkan menjadi tes kelompok dan tes individual. Yang kedua, non-tes, yaitu alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek atau tingkah laku termasuk minat dan motivasi. Jenis-jenis non-teks ada observasi, wawancara, studi kasus, dan skala sikap. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa komponen-komponen yang ada di dalam perencanaan pembelajaran diantaranya terdiri dari yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, prosedur dan sumber belajar. Dan yang terakhir, evaluasi. Yang dimana komponen yang satu dengan komponen yang lain saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan belajar yang tegas dan jelas. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan dari saya tentang komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.